Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa alal muhajirina wal ansar. Ya. Teman-teman semuanya, malam ini kita sharing tentang diam. Dan saya nggak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa nggak ngomong dan seterusnya, karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabbur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah. Bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Hanya mungkin malam ini kita akan lebih banyak ngambil contoh. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware, karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed, dia nggak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup, padahal
Kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari nggak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak nggak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka nggak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi nggak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang nge-share-nya admin, jadi nggak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa nggak ya kita jadi smart netizen? Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa nggak kita diam? Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa nggak kita diam? Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita. Karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama, kontennya sama. Cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka 2. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Ini 2 hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya ngajak kita, kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga nggak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama temen. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus bisa nggak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus. Terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, udahan Aisyah? Udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai, tapi kok Nabi nggak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat.
istrinya ngambek, istrinya rame-rame nggak mau nggak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak nasib kita gimana ya, kok Nabi udah nggak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Nggak usah komen itu ternyata, nggak nge-reply komen head itu ternyata bagus. Nggak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina. Ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya nggak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Tapi saya nggak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda, tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam kita ngapain gitu kan gitu ya, nggak diam doang kan, kita ngapain. Nah di sini kita belajar surat 19, surat Maryam ayat 10 dan 11. Kita tilawah bareng-bareng ya, saya baca habis itu teman-teman ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imran. Udah punya anak keren banget, cewek, solehah, dari kecil udah beribadah di Masjidil Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. Gimana caranya? Kata Maryam, Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya udah tua, saya juga udah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya untuk biar lebih tenang, supaya logikanya nggak ragu lagi. Kalau imannya udah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, beri saya ij'al li ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu nggak punya masalah, tapi kamu nggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh nggak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu nggak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa, pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh nggak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Nggak bisa, lu mau kemana? Nggak bisa. Insya Allah gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah
pelaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atih, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu, bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita ngegame gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih. Ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo nggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue nggak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rasal memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa nggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balasin lagi, balas apa, balasin lagi, terus aja gitu, habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustadz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin.
Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz nggak baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Enggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28 dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa
pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa," kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya? Sial. Apa ya? Dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. "Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina." Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya?" Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Nggak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk. Kebayang nggak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya." Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata pelakor, segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, saya punya buktinya segala macam, nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan, satu-satunya nabi dari golongan
perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan solehah, orang soleh, bahkan 1 dari 4 perempuan sempurna di muka bumi dan tidak ada yang kelima. Cuman ada 4. Kamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu. Mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69. Atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar 1 saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah bener nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, kebenaran aku catat, nih mah gak bisa. Kalau khutbah Jumat pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan baru. Wah benar nih kalau suami saya dengar, untung harusnya suami saya datang, Ustadz boleh enggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang Ustadz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan, ini enggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran.
Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu. Saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria, Maryam hafal. Kan para anbiya itu punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan. Dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun. Diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu dan seterusnya. Maryam makin luar biasa panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek itu gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassala laha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang ngelihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin. Dzu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, aduh segan, malu, gitu malaikat. Cuman gak pakai, itu mah Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan Ruhul Quds, Roh Kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaran sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril.
Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngelihat Jibril terkesima nggak bisa ngomong, diam aja, benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu nggak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu, saking masih kayak terkesima. Apa Rasul? Tahu nggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, itu Jibril. Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tahu gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang nggak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa artis Korea aja kita udah kayak gimana kan, BTS atau apa, udah segala macam, udah guling-guling, udah gigit jari. Baru BTS doang. Kadang-kadang nggak ngeliat BTS langsung, cuma lihat di TV doang udah aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh. Jadi nggak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng ganteng-gantengnya tuh malaikat, levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame, berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak nggak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua nggak ada yang tahu, tiba-tiba Jibril berdiri di depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir ngelihat Jibril depan matanya keren banget, langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah. Cie, wibawa banget kan Maryam? A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, A'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh maha pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam gak bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaiton, ini terlalu keren. Jadi gak bisa A'udzubillah, A'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asmaullahil Husna. Dia nggak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam nggak nanya, kamu siapa ya? Enggak gitu. Kan gaya culun-culun kayak caper gitu kan. Kamu siapa ya? Aku ada salah sama kamu. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa Mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan tuh emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh rempeyek gak jelas gini, ya nggak akan paham kalau nggak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril, saya kira siapa? Udahlah, gak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi,
mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya nggak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana? Bawel banget. Udahlah cari aja seekor sapi, sembelih beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia nggak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu, kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam nggak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan, nggak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir nggak disentuh setan cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang-datang ke dunia nggak nambah-nambahin kerjaan gua gitu kan. Kita nih orang biasa, jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, yuwas bisufi sudurinas, makanya disuruh azan kan, karena kenapa? Biar nggak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu, anak bayi dinina bobokan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak di dokter nama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik, tapi pakai bahasa nasyid. Lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia males ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue males banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzammil sama Teras Tafiz biar azannya tuh kayak Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Canda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong, kalau kalian mau ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, "Ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya?" Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja, sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini, sampai beres. Baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian
Isa jadi temennya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua. Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7 sampai 10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan Maryam radhiyallahu anha, dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam. Terakhir, kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau bahasa lebih tepatnya, dalam tanda petik ya, biar nggak bisa disalahin, kayak didiemin lah sama istri-istri beliau, gara-gara istri-istrinya ngambek. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66, coba kita buka, surat 66. Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya. Kita kayak baca novel atau kayak nonton film, keren banget. Saya memang senang banget dengan sirah Nabi dan para anbiya, dan terutama kalau sirah ini berbentuk storytelling, bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih. Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya, wah seru ya, itu lebih keren daripada Disney, Marvel, Endgame, satu apalah. Lebih seru baca sirah kalau kita paham. Surat 66 ayat 4. Ayat 5. Ayat 5. Itu tuh ceritanya, saya langsung ke ceritanya aja. Ceritanya kan waktu itu Nabi itu punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib, Nabi ngapain pertanyaannya? Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat di hari-hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah-rumah istrinya. Antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah, keliling antara rumah-rumah istrinya. Kalau nggak habis dalam satu hari, besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maria yang dari Mesir itu, istri beliau yang dari Mesir, Maria Kiptiyah. Dan lama di rumah Maria, nggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua. Karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya, kayak soulmate banget lah. Walaupun sama-sama istri Nabi, tapi mereka kayak fair berdua tuh nggak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Nungguin di rumah Aisyah, Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria. Kok lama banget sih di rumah Maria, dikasih makan apa sih? Gak tahu tuh, dari tadi kita tungguin gak datang-datang, kan sesama cewek nih ngobrol. Lama gak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang. Aisyah udah agak bete nih, lama banget sih giliran di Maria aja datang lama, di rumah saya gak datang-datang. Begitu Nabi datang, tuh Nabi datang. Dia aja Aisyah sama Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ngambek gitu kan. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah, ya iyalah sedih, kok di rumah Maria lama banget dikasih makan apa sih, enak ya? Kata Aisyah, enggak makan apa-apa, cuma minum madu. Oh kata Hafsah, pantesan kok bau mulutnya gak enak, pasti madunya gak benar tuh di sana tuh. Iya gak benar, jangan minum madu lagi, kata Aisyah. Kata Nabi, ya udah mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah. Aisyah langsung yes, Nabi gak akan minum madu lagi demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi. Tapi demi istri, mulai sekarang saya gak akan ngopi lagi. Kan istri saya ngerasa, wah demi aku tuh dia gak mau ngopi lagi. Kan keren kan? Akhirnya Aisyah ngomong ke istri-istri yang lain. Kalian tahu gak? Kata Aisyah. Kayak ngomong di grup gitu kan? Tapi grupnya bukan grup WhatsApp, grup mereka gitu. Kalian tahu gak? Nabi sekarang gak akan minum madu lagi loh. Kenapa? Karena aku.
wah keren ya Aisyah, istimewa banget ya, sampai Nabi rela gak minum madu, padahal madu itu baik, Nabi senang juga demi Aisyah, ya demi aku gitu. Akhirnya Aisyah bahagia. Allah gak ridho. Begitu Nabi ngomong kayak gitu, Allah turunkan ayat pertama surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi. Jibril langsung turun, ya Rasulullah ada ada pesan. Ada pesan tuh dari Allah. Kata Rasulullah, pesan apa Jibril? Nih, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu? Hanya pengen menyenangkan hati istrimu, wahai Rasul? Astagfirullah, salah ngomong saya. Mengharamkan ya Allah halalkan. Astagfirullah ya Allah, mulai sekarang saya akan minum madu lagi. Astagfirullah, maafin saya ya Allah. Jibril balik ke Allah, kasih tahu Nabi akan minum madu lagi. Nabi ngomong ke istri-istrinya, ngumpulin semuanya kecuali Aisyah. Semuanya dikumpulin. Ada Hafsah di situ. Wahai istri-istriku, maaf ya aku salah ngomong kemarin depan Aisyah. Sekarang aku akan meralat. Mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian. Jadi kalau sore aku lagi datang, siapkanlah madu seperti biasanya. Terus istri-istri Nabi ngerasa, Masya Allah Nabi sekarang minum madu lagi demi kita, gitu kan ya. Kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan. Demi kita sekarang Nabi udah minum madu lagi. Nabi sampai meralat kata-katanya. Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsah disampaikan ke Aisyah. Kalau bahasa sosmed kita di capture, di forward. Kan bahaya banget kan. Disampaikan ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Nabi sekarang minum madu lagi loh. Demi siapa coba? Demi kami. Aisyah, innalillah, jadi Nabi gini. Cuman Aisyah gak sampai ngomong kayak kita. Dasarnya cowok dimana aja sama gitu. Itu mah kata-kata cewek sekarang ya. Kalau Aisyah kan elegan kan gak ngomong gitu. Akhirnya pas Nabi datang Aisyah diam. Aisyah diam, kata Nabi, Aisyah kenapa? Aisyah kenapa? Oh jadi gitu, di belakang ternyata sekarang minum madu lagi. Hah? Nabi langsung datangin sama Jibril. Rasulullah tahu gak kenapa mereka rame-rame sekarang? Siapa yang ngasih tahu nih ke Aisyah? Jibril ternyata jadi penengah, makanya jangan macam-macam deh sama Nabi. Ada Jibril, ada Allah kan, susah gitu membuat rahasia. Tahu nggak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek? Kenapa wahai Jibril? Gara-gara Hafsah ngebocorin rahasia Nabi kepada Aisyah. Oh ini kerjaan Hafsah, kata Nabi. Oke, Hafsah. Panggil nih Hafsah. Dipanggil Hafsah, kata Nabi, Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia saya. Ini menurut sebagian tafsir. Memang ada banyak tafsir sih. Salah satu tafsirnya kayak gitu. Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia aku. Dan sekarang istri-istri pada ngambek. Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang gara-gara Nabi kayak sekali minum madu, sekali nggak minum madu. Yang lain pada diam semuanya. Datang ke rumah Ummu Salamah. Assalamualaikum, Ummu Salamah, waalaikumsalam. Tadi kayak aku belum selesai jemuran, dah langsung pergi jemuran. Gak mau ngomong sama Nabi. Maria, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya tadi aku lagi sibuk nyetrika deh. Jadi nggak ada yang mau ngomong sama Nabi. Diam semuanya. Nabi kan jadi sedih kan. Gara-gara siapa coba? Gara-gara Hafsah. Akhirnya Nabi bilang, Hafsah, aku kecewa banget dengan sikap kamu. Kamu nggak jaga rahasia aku. Sekarang aku antar kamu pulang ya ke rumah Umar. Bahasa lainnya diceraikan. Hafsah dicerain sama Nabi. Kerennya Hafsah pas digituin, dia cuma nangis. Dia nggak bilang, ya Rasulullah, Rasul tega nyerain saya, terus saya gimana? Gitu. Enggak. Rasulullah cuma masalah madu doang, cuma masalah capture dan saya forward doang kayak gitu langsung diceraikan. Tega banget sih Rasulullah. Rasulullah nggak punya hati apa? Enggak. Hafsah tuh diam. Ini nih keajaiban diam yang lain ya. Diceraikan sama Nabi. Innalillah, astagfirullahaladzim. Hafsah yuk kita pulang ke rumah Umar. Iya ya Rasulullah, pulang aja. Baik banget nih Hafsah, soleha banget. Jadi by the way emang semua istri Nabi itu soleha, cuman namanya perempuan kadang-kadang muncul sifat dasarnya mereka cemburu, mereka sedih, mereka baper. Tapi itu manusiawi dan perempuan yang soleha pun merasakan hal itu. Hafsah pulang ke rumah Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Umar. Ya Rasulullah, Hafsah langsung masuk ke kamarnya. Ya Rasulullah, anak saya bikin salah apa? Pasti dia nyakitin Rasulullah ya. Maaf ya Rasulullah. Langsung Umar marah-marah. Hafsah, kamu ngapain sama Rasulullah? Hafsah diam aja. Dimarahin habis-habisan sama Umar. Umar tahu sendiri, sayang banget kan sama Nabi. Ketika ada masalah antara Nabi dengan anaknya, pasti yang dimarahin anaknya, bukan Nabi. Nabi pulang, Hafsah diomelin sama Umar. Diam aja, nggak ngomong apa-apa. Diam. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun, ya Rasulullah ada pesan dari Allah. Apa wahai Jibril? Di surat At-Tolak, surat putus. Kan At-Tolak itu artinya diputusin. Bahasa ini pesantrennya dicerai. Turun surat At-Tolak. Kata Jibril, Allah nyuruh kamu raji'ha ya Rasulullah. Raji'ha innaha qawwamah sawwamah fa innaha
min azwajika fil jannah. Wahai Rasulullah, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Disuruh rujuk. Allah nggak redha Rasul menceraikan Hafsah. Tahu nggak kenapa Allah begitu membela Hafsah ketika Hafsah ada masalah dengan Rasul? Salah satunya karena Hafsah diam. Harusnya Allah ngebela Rasul, Umar aja ngebela Rasul, sahabat-sahabat ngebela Rasul karena Rasulullah selalu benar. Tapi Allah ngebela Hafsah, kenapa? Karena Hafsah diam, sebegitu ajaibnya diam. Sampai ketika ada seorang perempuan bermasalah dengan kekasih Allah, Allah malah membela perempuan ini, bukan kekasihnya. Raji'ha ya Muhammad, rujuk Hafsah, dia itu istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Rasulullah, jadi saya rujuk, wahai Umar, ya Hafsah masih nangis di kamarnya. Balik lagi Rasulullah naik onta ke rumah Hafsah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, udah saya marahin tuh. Hafsah kata Umar, udah nggak apa-apa Rasulullah, udah nggak usah bersedih, udah saya marahin habis-habisan dia tuh. Kata Rasulullah, Umar, aku pengen ngomong sama Hafsah. Ya Rasulullah jangan, biar saya aja ngomong. Dia emang nggak bisa ketemu sama Rasul. Ya Umar, aku pengen ketemu sama istriku. Hah, istrimu? Hafsah, itu Rasulullah. Keluar lagi Hafsah, soleha banget, lembut banget. Keluar, ada apa ya Rasul? Hafsah tuh nggak marah-marah. Ada apa Rasul? Hafsah, aku pengen ngomong sama kamu. Umar diam bingung. Kata Rasulullah, Hafsah, aku ingin ajak kamu balikan. Romantis gak sih? Rasul pengen ngajak Hafsah balikan. Kok balikan sih Ustaz? Ya rujuk kan balikan. Rujuk artinya kembali ya balikan. Hafsah balikan yuk. Umar bingung, hah balikan? Hafsah, Allah yang nyuruh aku untuk merujuk kamu. Umar makin bingung, Hafsah kamu keren banget. Sampai Allah belain kamu gitu. Kata Nabi, Hafsah, Allah turunkan ayat khusus tentang kamu di surat ini. Umar makin bingung, sampai turun ayat, Masya Allah, anakku ini subhanallah, Masya Allah gitu kan ya. Akhirnya, ya Rasulullah, Allah sampai turunkan ayat tentang masalah ini. Alhamdulillah, Hafsah sujud syukur, Hafsah nangis, Hafsah langsung meluk Rasul. Umar, aduh gimana nih? Udah beres gitu, Hafsah dibawa pulang sama Rasul, boncengan berdua. Hafsah boncengan sama Rasul. Naiklah mereka, mobil mereka yang bermerek onta itu. Gimana cara pulangnya? Di depan rumah Umar, Rasulullah langsung berlutut, langsung ngasih tangan buat Hafsah. Hafsah megang tangan Nabi, injak lutut Nabi, naik ke atas onta. Itu tuh romantis banget. Lalu Rasulullah bonceng Hafsah. Tadi kan cerita Hafsah dicerai sama Nabi itu kan heboh di grupnya istri-istri Nabi kan. Hafsah dicerai loh. Jangan-jangan kita juga dicerai. Soalnya Nabi udah gak mau ngomong sama kita. Astagfirullah. Jadi grup Nabi, istri-istri Nabi itu pada khawatir kalau mereka juga sama nasibnya dengan Hafsah. Pada bingung. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Hafsah pulang ke rumahnya dibonceng Nabi. Itu tuh langsung trending loh. Istri-istri Nabi, tahu gak tuh Hafsah dirujuk sama Nabi sampai turun ayat di surat At-Talaq. Oh gitu. Wah Hafsah keren banget ya. Wah istri-istri Nabi pada cemburu pada Hafsah. Diturunkan Hafsah, yang lain pada ngintip Hafsah. Sampai masuk ke rumahnya, Nabi beres di rumah Hafsah, keluar masuk ke masjid, dia aja di masjid. Istri yang lain Nabi nggak mau ngomong. Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, Maria, Sofia, siapa lagi? Yang Zainab bintu Jahsy, semuanya Nabi diamin, nggak mau diajak ngomong. Datang satu-satu, ya Rasulullah mau dibuatin minum apa? Astagfirullah, subhanallah. Datang lagi Aisyah, Rasulullah capek, subhanallah. Diam semuanya, nggak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi. Udah mereka akhirnya pada pulang, bingung, nasib kita gimana ya? Tanya ke Hafsah yuk. Sekarang Hafsah jadi kayak selebritinya. Hafsah, pada datang ke rumah Hafsah. Hafsah bantuin kita dong. Sampai Aisyah aja yang tadinya kayak bisa dibilang kayak pemimpin istri-istri Nabi kan. Aisyah paling cerdas, paling disayang sama Nabi. Sekarang Aisyah diam-diam ngomong, Hafsah bantuin dong, kita nih lagi digantung sama Nabi. Kata Hafsah sekarang kan kayak lagi di atas angin gitu. Kalian sih nyakitin Rasul, cie. Hafsah tuh kayak wah lagi masa-masanya Hafsah gitu kan. Hafsah gimana dong? Ya udah ngomong aja langsung sendiri. Rasulullah nggak mau ngomong sama kita. Ya udah coba minta tolong ke ayah kamu Aisyah, kan ayah kamu dekat sama Rasulullah. Akhirnya ngundang Abu Bakar. Ya Abu Bakar, baca deh tafsir dari ayat-ayat ini. Abu Bakar datang, ayah tolongin kami dong. Kenapa? Kami tuh dianggurin sama Nabi, didiamin, digantung udah seminggu lebih. Jangan-jangan kami juga dicerai kayak Hafsah. Kalau Hafsah dicerai tapi udah dirujuk, kami gimana nasibnya? Akhirnya ya udah biar aku yang ngomong sama Rasul. Datanglah Abu Bakar ke masjid. Rasul lagi zikir. Ya Rasulullah, itu istri-istrimu ngutus saya. Subhanallah. Ya Rasulullah, Masya Allah. Ya Rasulullah, la ilaha illallah. Abu Bakar aja Rasul gak mau ngomong sama dia. Padahal Abu Bakar itu udah paling akrab sama Nabi. Abu Bakar diam, gak bisa diajak ngomong nih. Abu Bakar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi.
Kata istri Nabi, gimana Abu Bakar? Astagfirullah, innalillah, gimana kalau Abu Bakar aja nggak bisa, gimana yang lain? Terus akhirnya datang lagi ke Hafsah, Hafsah bantuin dong, kita udah nggak jelas nasibnya nih. Kata Hafsah, ya udah aku minta tolong ayahku ya. Hafsah masih kayak nggak mau langsung ke dia gitu. Ya udah aku minta tolong ayahku ya, panggillah Umar. Ayah bantuin mereka dong, nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu. Umar marah, kalian sih. Nah, tadi kan yang diomelin Hafsah kan, sekarang diomelin semua istri Nabi diomelin sama Umar. Dan salah satu kalimat omelannya Umar, itu tuh kerennya Umar sampai di-repost sama Allah. Coba. Ada nggak manusia yang kata-katanya di-repost Allah? Nggak ada, cuman Umar. 2 kali kata-kata Umar di-repost oleh Allah. Arti di-repost apa? Ditayang ulang di Al-Quran. Kan repost itu berarti tayang ulang kan? Di-capture, langsung di-copy, pas, langsung ditayangin. Itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah. Kata-kata Umar apa? Ayat ke-5. Kata Umar, kalau kalian nggak minta maaf sama Nabi, Allah bisa aja mentalak kalian, menceraikan kalian dari Nabi, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih solehah, lebih hafizah, lebih bertaubat, lebih baik, lebih cantik, lebih perawan daripada kalian. Itu tuh kata Umar yang ada di ayat ke-5. Jadi bisa dibilang ayat ke-5 adalah ayat repostnya kata-kata Umar, saking kerennya Umar. Sampai Nabi pernah bilang, kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya, cuman nggak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar, saya heran, dia baca sirah apa? Karena Umar tuh keren banget, Abu Bakar tuh keren banget. Kalau kita baca sirah mereka dahsyat tuh. Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu nggak akur, aneh juga. Karena Ali memberi nama anaknya, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Ketika ditanya sama Umar, ya Abul Hasan, kamu memberi nama mereka dengan nama-nama kami, kenapa? Kata Ali, aku berharap mereka jadi orang soleh seperti kalian. Terus gimana caranya Ali ngasih nama Umar sementara dia benci sama Umar? Gak mungkin dia benci, masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek, namanya siapa? Namrud. Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget sama Namrud. Datang lagi, dia namanya siapa? Iblis. Kok iblis sih gitu kan ya? Gak mungkin lah. Ngasih nama anak pasti karena sayang. Kayak saya ngasih nama Aisyah, Maryam, Mutia, Yahya, Ertugrul itu karena emang saya ngefans dan ngidolain banget dengan nama-nama ini. Yahya, Ayyash, 3 tokoh di situ. Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi, dan Yahya Ayyash mujahid Palestina. Jadi 3 tokoh sekaligus. Nabi Yahya saya ngidolain banget supaya Yahya jadi anak kecil yang seperti Nabi Yahya menghafal Quran. Kedua, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Yahya Ayyash sekaligus itu nama mujahid Palestina yang paling pintar ngerakit banyak senjata-senjata untuk ngelawan Israel, dan dia dibunuh sama Israel. Saking Israel benci sama Yahya Ayyash, untuk membunuh Yahya Ayyash mereka ngebom 1 blok untuk membunuh Yahya Ayyash, dan mudah-mudahan dia syahid dalam dalam kejadian itu. Artinya saya ngefans gitu. Ali juga kayak gitu. Balik lagi ke cerita tadi, akhirnya ngundang Umar. Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya diutus istri-istrimu. Subhanallah, subhanallah. Ya Rasul, bicara dong, kasihan mereka kayak digantung. Ya Rasul, apakah engkau menceraikan mereka semua? Baru Rasulullah ngeliat ke arah Umar, Rasulullah tersenyum, Rasulullah bilang, enggak wahai Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Dia langsung takbir, Allahu Akbar. Istri-istri Nabi dengar suara takbirnya Umar, itu pertanda, kode, berarti berita gembira. Istri-istri Nabi juga, Allahu Akbar, rame gitu kan. Umar masuk ke rumah istri Nabi, wah Umar, Busyra ya Umar, Busyra berita gembira, wahai Umar, ya berita gembira, kalian tidak diceraikan oleh Nabi. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya Umar, ya. Akhirnya sujud syukur semuanya. Beres sujud syukur, mereka bilang, kita masak-masak yuk untuk Rasul yuk, syukuran. Di rumah siapa? Ya di rumah Hafsah lah. Akhirnya mereka masak-masak di rumah Hafsah. Pas sudah beres masak-masak, mereka ngundang Nabi untuk pulang. Tapi yang berani ngomong sama Nabi cuman Hafsah, kita udah beres masak nih, minta dong Nabi pulang ke rumah. Ya udah tenang, biar aku yang minta. Hafsah datang, ya Rasulullah, kami masak-masak loh untuk Rasul, yuk pulang yuk. Ya Hafsah, udah beres Nabi zikir, sujud, beliau balik sama Hafsah. Sampai ke rumah Nabi, tenang, udah selesai lah urusannya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Udah gak ada riwayatnya, jadi gak bisa diriwayatin. Pokoknya beres itu mereka pun hidup bahagia selamanya. Apa pelajarannya di sini? 2 orang di sini dapat keajaiban lewat diam. 1 Hafsah, Allah suruh rujuk gara-gara dia diam. Kedua Nabi, diam aja sambil zikir sampai akhirnya
Allah beri pelajaran yang berharga, istri-istrinya yang tadinya ngambek serentak semuanya insaf bahasa kita. Sadar dan mereka minta maaf kepada Rasulullah. Jadi kalau istri lagi ngambek, lagi ngomel, diam. Isilah diam kita dengan zikir. Tapi zikirnya bukan auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah. Jangan, dia bukan setan. Dia hanya lagi ngambek. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah lah. Yang paling efek itu la haula wala quwata illa billah. Itu ngefek banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semuanya. Betapa kata as-samt, as-sukut, diam aja dalam Islam itu adalah kebaikan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan itu bisa jadi behavior, perilaku kita sehari-hari, perilaku kita di sosial media, perilaku kita di jalan, di rumah, dimanapun. Sehingga orang yang sudah hijrah, udah ngaji, mukmin harusnya bisa menjadikan diam sebagai bentuk pembelaan diri kalau dia ada masalah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.